tema kita hari ini, kita mulai dengan doa pembuka. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dengan doa pembuka. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, tanda tangan. Yang lainnya ambil sikap berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa berkata dalam kerajaan surga, Tuhan hidup sampai yang kehadiratmu, atas berkat dan pertolonganmu kami masih dapat terus selamat pada pagi hari ini. Ya Bapa, sementara memulai pembelajaran kami dan memberkati kami pada pembelajaran kali ini dapat selamat. Bapak Ibu guru kami dapat mengerti untuk mengajar kami. Dan kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, dan menjadi mereka menjauhkan mereka dari segala bahaya. Segala yang kami perbuat dan kami berkenan sebagai pembarang untuk melayani mereka. Dan doa kami dan nama Yesus Kristus kami berdoa dan amin. Oke, terima kasih buat anak Yesus Aneta yang sudah membuka mata pembelajaran kita hari ini. Baik, pagi ini kita memulai mata pelajaran dengan Ibu cek dulu kehadiran kita hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Benar? Siapa ketua kelas? Hadir semua? Baik, Ibu tidak perlu lagi koreksi daftar kehadiran kita. Ibu percaya hadir semua dan puji Tuhan hadir semuanya untuk pembelajaran hari ini. Baik, untuk kesepakatan kelas, masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih, Bu. Ya, apa kesepakatan pertama? Jangan boleh datang tepat waktu. Masih melaksanakan piket. Wajib mengerjakan tugas. Wajib menggunakan rapi. Harus aktif belajar. Ya, masih ingat? Oke, terima kasih. Dan itu komitmen kita bersama selama mata pembelajaran harus kita laksanakan. Baik, terima kasih karena kesepakatan juga sudah kita ingatkan kembali dan ikut dengan baik. Baik. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah menjelaskan kegiatan ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan pentingnya menanam pohon bagi lingkungan, melakukan aksi nyata dengan menanam pohon di lingkungan sekolah, rumah, merefleksikan dampak positif dari menanam pohon. Baik, sebelumnya baik anak-anak, kita mempelajari pelajaran kelima, yaitu proses penguatan profil Pancasila. Iya. Adapun proyek kita pada saat ini adalah apa tema kita? Iya. Sekolah hijau, aksi nyata untuk bumi. Ya, itu materi kita untuk hari ini, untuk pelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan dapat
sering banjir, ya kan? Kenapa? Karena tanah itu sudah semakin merosot. Tanaman-tanaman ditebang, ya kan? Akhirnya air yang itu tidak bisa membendung air yang datang dari alam. Kenapa? Karena tidak ada pohon yang mengangkut atau menyerap air yang ada. Nah, tugas kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita harus menanam pohon yang ada di sekitar kita dulu. Tanaman-tanaman kecil, tanaman sedang, sampai tanaman besar. Bisa kita mulai dari diri sendiri. Mengerti? Baik. Lalu dimensi yang kita mau lihat pada materi ini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap elemennya akhlak terhadap alam, elemennya menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai wujud syukur atas kenikmatan. air bahasanya Siswa dapat menunjukkan kedekatan, kesadaran dan keterampilan dalam menjaga lingkungan serta mampu berkontribusi secara aktif dalam upaya pelestarian lingkungan di sekolah. lanjut. Gotong royong, bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Siswa dapat menunjukkan kedekatan, kesadaran dan keterampilan dalam menjaga lingkungan serta mampu berkontribusi secara aktif dalam upaya pelestarian lingkungan di sekolah. Kira-kira mengerti tidak? Mengerti? Betul. Mengerti? Iya. Sebelumnya ibu mau bertanya. Ibu mau bertanya, siapa yang bisa jawab? Ya. Kira-kira apa yang kau mengerti dari menanam pohon? Angkat tangan. Ayo, kasih pendapatnya. Apa yang kau maksud? Apa yang kau mengerti? Apa yang kau pahami dari menanam pohon? Ayo, angkat tangannya. Angkat tangannya. Sana tak? Ya, tepuk tangan. Yang lainnya, dia ini Penghijauan. iya, penghijauan artinya kita membuat suasana jadi asri, ya kan? Jadi sejuk, jadi segar. Tepuk tangan buat teman kita. Kami yang laki-laki dulu, masa cium yang perempuan. Ayo yang laki-laki. Siapa? Coba yang laki-laki. Ayo yang laki-laki. Oke, siapa lagi? Angkat tangan ya, Christmas. Cikapan dulu. Iya. Apa lagi? Tanamannya bisa menghasilkan Buah. Berarti banyak sisi positif yang harus kita terima, ya kan? Kalau kita menanam Pohon. Oke. Oke, di sini Ibu mau kalian baca yang patut harus kita pahami dalam materi ini bersama-sama. 1, 2, ya. Mulai dari Eksploitasi sumber daya alam atau SDA di Indonesia secara berlebihan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Masalah lingkungan tidak semakin menjadi kesadaran umum. Jika permasalahan lingkungan hidup tidak mencari solusi, maka keberlanjutan kehidupan manusia di
berbagai titik populasi dan bisa SDA, peningkatan karbon dioksida, deforestasi, pembuangan hutan, pembuangan limbah sampah, plastik, dan lain-lain. lanjut. Tuhan telah memberikan manusia potensi dalam mengelola lingkungan yang harus diarahkan bekerja positif. Namun masih banyak yang menganggap remeh soal ini. Contohnya, masih banyak yang tidak peduli terhadap sampah, pengelolaan hutan, penggunaan energi yang berlebihan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sekolah menjadi satu titik mulai yang sangat penting. Iya. Kalau kita tidak menjaga lingkungan, maka akan muncul permasalahan. Tetapi kita menjaga dan melindungi, maka yang kita dapat adalah keuntungan. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa ada hal-hal yang negatif atau permasalahan yang muncul jika kita tidak menjaga Lingkungan. Lalu di sini juga dijelaskan tidak peduli tentang Sampah, pembuangan hutan, penggunaan energi yang berlebihan. yang berlebihan. Dengan kita tadi membersihkan ruangan ini, kelas ini, apa yang sudah kita lakukan? Kerjasama, apalagi menjaga kebersihan. Ketiga, menjaga lingkungan. Keempat, apalagi menghindari penyakit. Kalau kotor kita tidak bersih, apa yang kita rasakan? Tidak nyaman. Apa yang kita rasakan kalau kita tidak menjaga kebersihan? Tidak nyaman. Kedua, Tidak dapat menghirup udara segar. tidak dapat menghirup udara segar. Tidak sehat. Tidak sehat. Maka harus menjaga sampah-sampah juga bisa didaur ulang. Kalau sampah makanan dipisah dengan sampah Plastik, organik dan anorganik. Iya. Lalu lingkungan kita juga kita buat dengan asri supaya kelihatan segar dengan menanam Tanaman. Bisa dimengerti? Bisa. Baik. Di sini P5 itu harus ada aksi nyata. Harus ada yang dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar teori. Ya, tetapi ada aksi nyata. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang teori menanam pohon, menjaga lingkungan, sekolah hijau. Aksi nyatanya mengamati lingkungan sekitar sekolah bersama kelompok. Carilah Tempat yang mendapatkan perhatian menanam pohon. Iya. Ibu akan bagi beberapa kelompok yang akan kita bagi di kelas ini dan tugasnya seperti yang ada di papan. Ya. Apa tugasnya? Menanam pohon. Iya. Nah, ada beberapa nanti tanaman yang sudah kita persiapkan. Nah, itu bagi beberapa kelompok, lalu langsung ke tempat di mana yang sudah kita sediakan untuk menanam pohon. Oke, di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok. Ibu bagi 4 kelompok. Nah, satu kelompok itu nanti ada sekitar 6 orang atau 5 orang. 6 orang atau 7 orang. Nanti langsung ambil posisi tempat kalian menanam.
Bisa? Bisa? Bisa. Ibu berharap nanti itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, baik. Oke, sekarang bentuk kelompok 3 aja ya. Baik, kita masuk dalam kelompok. Di sini ada pertanyaannya. Yang pertama, Pak, baca. Yang kedua, ya itu soalnya kalian jawab, nanti kita tampilkan, kita presentasikan di depan. Baik, ini kelompok 1 yang di depan ini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, 3 kelompok aja. Oke, gabungkan. Oke, mulai dari sekarang. Lalu kalian jawab ini nanti 3 kelompok presentasi. Dari sekarang. Soalnya dijawab, nanti hasilnya kita presentasikan bersama. Oke.
sudah Ibu bagi. Dari pertanyaan yang Ibu berikan, setiap kelompok menjawab pertanyaan itu. Sekarang kita mulai presentasi dari kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan. Selamat pagi buat kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penghijauan sekolah dan tentang menjaga lingkungan. Sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Sananta Pakpahan. Nama saya Cipana Mulyao, nama saya Cini Silaban, nama saya Robert Kudus, nama saya Fatma Jabiku, Nama saya Yunita Silaban. nama saya Ramita Rumumba, Nama saya Rika Siregar. Sekian perkenalan singkat dari kami. Sekarang kami akan memulai presentasi kami. Pada soal yang pertama, kita dapat melihat bagaimana ada menentukan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan di sekitar kita. Menurut diskusi dari kelompok kami, peran pohon dalam lingkungan sekitar kita adalah yang pertama menghasilkan oksigen, yang kedua menyerap karbon dioksida, yang ketiga mencegah terjadinya erosi, dan yang keempat menghasilkan buah atau beberapa bagian tumbuhan yang dapat kita manfaatkan dan kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, setelah menanam pohon, apa dampak positif yang Anda harapkan yang akan terjadi di masa depan? Menurut diskusi kelompok kami, harapan kami yang akan terjadi di masa depan adalah bumi akan selalu hijau, bumi akan selalu menghirup udara yang segar dan sejuk, serta longsor dan banjir tidak akan terjadi lagi. Soal yang selanjutnya adalah apa yang Anda rasakan setelah menanam pohon dan merawatnya. Menurut kelompok kami, perasaan kami sangat senang karena setelah menanam pohon dan merawatnya, kami sudah termasuk dalam menjaga dan merawat lingkungan. Soal yang terakhir, bagaimana tindakan kecil seperti menanam pohon dapat berkontribusi pada pelaksanaan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut diskusi kelompok kami, tindakan kecil seperti ini mampu membantu pencegahan kerusakan lingkungan dan membantu dalam menjaga lingkungan. Dengan indahnya lingkungan, sudah pasti hidup akan lebih sejahtera. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, demikian presentasi dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok. Ini jawaban dari kami dari kelompok 2. Soal pertama, bagaimana Anda melihat peran dalam pencahayaan keseimbangan lingkungan kita? Kita akan mendapat udara bersih agar di masa depan kita akan mendapat udara bersih. Bumi tetap hijau, udara bersih dan segar dan sejuk. Kedua, setelah menanam pohon, dampak positif yang didapat adalah kita akan mendapatkan udara bersih agar di masa depan bumi kita tetap hijau agar generasi baru tetap dapat merasakan udara yang segar, bersih dan sejuk. Yang kedua, apa yang Anda rasakan setelah menanam pohon dan merawat? Jawaban, yang saya rasakan, yang kami rasakan sangat senang karena yang saya dan kami lakukan termasuk menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan. Keempat, yang terakhir, bagaimana tindakan kecil seperti menanam pohon dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan, menanam kesejahteraan masyarakat. Tindakan kecil ini dapat melindungi bumi dan menjaga bumi dan kelestarian. Baik, demikian dari kelompok 2.
presentasinya kita berikan aplaus. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab soal dari lingkungan hidup. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda melihat dalam pohon dalam menjaga keseimbangan lingkungan sekitar kita? Di dalam menanam pohon, apa dampak positif yang Anda harapkan akan terjadi di masa depan? Jawaban dari kami kelompok 3 ialah dampak positif dari menanam pohon ialah terhindarnya dari banjir dan longsor. Ketika kita menanam pohon akan semakin besar dan menghasilkan buah. Buah yang dihasilkan dapat kita nikmati. Selain itu, pohon menghasilkan oksigen yang dihirup oleh manusia, dan pohon juga bisa menghasilkan kayu bakar. Pertanyaan nomor 2, apa yang Anda rasakan setelah menanam pohon dan merawatnya? Bagaimana tindakan kecil seperti menanam pohon dapat berkontribusi pada melestarikan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat? Jawaban dari kami, merasa sangat senang karena sudah menanam pohon dan kami sudah termasuk melakukan pelestarian lingkungan dan terhindar dari bencana-bencana alam. Sekian presentasi kami, terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok 3. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Baik, dari hasil yang kita pelajari untuk materi kita hari ini, apa tadi judulnya? Sekolah hijau. Sekolah hijau, aksi nyata menyelamatkan bumi. Baik, kesimpulan yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami, dan yang akan kita laksanakan di kemudian hari. Yang pertama apa? Iya, alam harus dilestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan? Lalu yang kedua, seluruh warga sekolah harus menjaga lingkungan. Yang ketiga, iya, Tuhan saja menugaskan kita untuk menjaga alam, untuk melestarikan lingkungan. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Siapa yang merintahkan? Siapa yang merintahkan? Yang keempat, Mari menjaga lingkungan Afrika. ya, kita jaga baik kebersihannya, baik keasliannya, baik segala yang berbau lingkungan yang berdampak kepada kita. Kalau kita tidak bersih, kalau kita tidak menjaga lingkungan, yang dirugikan adalah baik. Nah, tugas yang kita sudah lanjutkan, yang kita lakukan tadi, kita lanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun kamu berada. Lalu, sebelum menutup pertemuan kita, saya berharap ada dari satu orang siswa yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada? Mengerti semua? Mengerti semua? Baik. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, siapa yang bisa mengirim doa untuk memimpin kita saat ini? Ayo. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan syukur kepada negara Allah, semoga kamu sampai berkumpul di tempat ini dan bersehat dan selamat. Apa kami telah belajar, karena kau membuat jiwa kami melekat untuk senantiasa menjaga lingkungan dan menanam pohon. Tuhan tolong kami mereka berada di lingkungan mereka dengan rezeki yang berlimpah, dan Bapak Ibu kami berikanlah mereka kedaulatan dan kesabaran untuk menjalankan dengan baik. Dan yang kau perbuat kalau dan terhalang untuk hari yang pertama. Nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Tuhan.
Mikael yang memimpin doa penutup hari ini. Dan demikian pertemuan kita, pembelajaran kita untuk mata pelajaran kita saat ini. Sekian dan terima kasih.